Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah selalu kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha perkasa dan maha bijaksana, atas segala limpahan rahmat, berkat dan karunia-Nya pada kita bersama. Alhamdulillah, sampai siang hari ini Allah masih berkenan menggerakkan seluruh organ tubuh kita, memfungsikan hati dan pikiran kita, sehingga keduanya tergerak untuk datang ke tempat yang penuh berkah ini, ke masjid Allah ini, dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah dan akan kita kerjakan nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam juga selalu kita pintakan pada Allah agar selalu tercurah pada manusia terbaik, akramun nas, the special one, the only one, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembawa kabar gembira dan beliaulah pembawa peringatan, di mana keberadaannya merupakan berkat dan rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad, dan tidaklah kami kirim engkau hai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali merupakan berkat dan rahmat bagi sekalian alam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa termasuk ke dalam golongan umat yang berpegang teguh terhadap ajaran-ajarannya sampai ajal menjemput kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini tanggal 19 April 2024 bertepatan juga dengan tanggal 10 Syawal 1445 Hijriah. Tanpa terasa 10 hari sudah Ramadan meninggalkan kita semuanya. Masih dalam suasana Ramadan, kita melaksanakan berbagai amalan dengan luar biasa. Nah, sekarang Ramadan sudah meninggalkan kita. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan menerima seluruh amaliyah Ramadan yang telah kita lakukan sebelumnya, dan kita juga memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah menghormati kaum perempuan dalam tinjauan Islam. Hadirin yang berbahagia, jika kita menelaah, membaca, menelusuri tentang sejarah peradaban manusia, maka ketika kita melihat relasi antara pria dan wanita,
laki-laki dan perempuan, maka tentu saja kita akan mendapatkan sebuah realitas yang mengejutkan, di mana kita memperoleh informasi bahwa ternyata apa yang dialami oleh perempuan itu berbeda jauh dengan apa yang terjadi pada laki-laki. Kita lihat misalnya pada peradaban Yunani kuno, pada peradaban Romawi, pada peradaban Persia, pada peradaban Arab Jahiliyah misalnya, nasib perempuan berbeda jauh dengan nasib laki-laki. Di mana pada waktu itu mereka nyaris dianggap sebagai second creature, sebagai penduduk, sebagai makhluk kelas 2. First creature-nya, penduduk kelas 1-nya adalah laki-laki. Mereka nyaris tidak ada nilainya. Mereka dianggap sebagai pembawa sial, mereka dianggap sebagai pembawa penyakit, mereka hanya dianggap sebagai pemuas hawa nafsu pria. Itu yang terjadi pada masa lalu. Kalau kita lihat misalnya, pada masa Arab Jahiliyah, lagi-lagi wanita nyaris tidak ada harganya. Ketika seorang suami meninggal misalnya, alih-alih si wanita memperoleh warisan dari peninggalan suaminya, wanita itu sendiri malah menjadi harta warisan yang dapat dimiliki oleh ahli waris sang suami. Jadi alih-alih dia memperoleh harta warisan, dia sendiri tidak punya kuasa, tidak punya otoritas terhadap dirinya sendiri. Dalam sejarah Islam misalnya, kita juga memperoleh seorang Umar bin Khattab. Sebelum memeluk Islam, ketika yang bersangkutan masih berada pada suasana jahiliyah, Umar bin Khattab mengubur hidup-hidup putrinya. Luar biasa. Dan itu menjadi penyesalan yang berkepanjangan pada seorang Umar bin Khattab. Ketika beliau sudah menjadi seorang muslim, menjelma menjadi seorang yang luar biasa, Amirul Mukminin, dan sangat berjasa dalam perkembangan Islam ke seluruh belahan dunia. Hadirin yang berbahagia, ketika Islam datang, Islam membuat banyak mata orang terbelalak. Islam datang dengan ajaran-ajarannya yang egaliter. Islam menegaskan dengan setegas-tegasnya bahwa wanita bukanlah second creature. Wanita adalah makhluk Allah yang derajatnya sama dengan pria. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 misalnya Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Allah menyeru seluruh manusia. Hai manusia, ketahuilah, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu semuanya min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikanmu berkelompok-kelompok, menjadikanmu berkabilah-kabilah, menjadikanmu terdiri dari berbagai suku bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal, untuk saling berkolaborasi, untuk saling bekerja sama, untuk saling bersosialisasi, untuk memperoleh manfaat demi kebahagiaan bersama. Dan yang luar biasanya, dalam ayat ini Allah juga mencantumkan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Dan ingat kata Allah, yang paling mulia di antara kamu tidaklah ditentukan oleh jenis kelamin. Apakah yang bersangkutan laki-laki atau wanita? Ingat kata Allah, yang paling mulia di antara kamu bukanlah ditentukan oleh
profesinya, oleh jabatannya, oleh suku bangsanya. Tapi yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah atqakum. Yang paling bertakwa di antara kamu, siapapun dia. Baik dia laki-laki ataupun perempuan, punya jabatan ataupun tidak, semuanya berhak untuk menjadi yang terbaik selama yang bersangkutan atqakum, menjadi yang paling bertakwa di antara kamu. Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam ayat yang lain, surah An-Nahl ayat 97, Allah juga menegaskan, man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan, kata Allah, siapapun dia, min dzakarin aw untha, laki-lakikah dia atau perempuankah dia, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan ganjaran yang sama, hayatan thayyibah. Allah anugerahkan pada yang bersangkutan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh berkah, tanpa membeda-bedakan. Jadi hadirin yang berbahagia, jika beberapa tahun belakangan banyak ide, banyak diskursus tentang kesetaraan gender, tentang kemitraan antara laki-laki dan perempuan, maka ketahuilah 14 abad yang lalu Islam sudah berbicara tentang kesetaraan gender. Islam sudah membantah tindakan-tindakan diskriminatif yang dilakukan pada perempuan. Man amila sholihan. Sekali lagi, Islam memberikan peluang yang sama, baik pada laki-laki ataupun perempuan, untuk menjadi yang paling mulia. Siapapun yang berbuat soleh, yang berbuat baik, dan yang bersangkutan adalah seorang yang mukmin, maka Allah berikan ganjaran yang sama, yaitu kehidupan yang penuh keberkahan. Dalam ayat yang lain, kita juga bisa memperoleh informasi bagaimana Islam menghargai kaum perempuan. Dalam surah Al-Ahzab misalnya ayat 35. Innal muslimina wal muslimat. Seorang muslim yang perempuan ataupun yang laki-laki. Wal mu'minin wal mu'minat. Kaum yang beriman, yang perempuan ataupun yang laki-laki. Di ujung ayat Allah kunci dengan kalimat wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Yang rajin berzikir, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Allah akan menyediakan, Allah akan memberikan fasilitas yang disebut dengan maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah adalah pengampunan. Apa itu pengampunan? Pemutihan. Pemutihan dari apa? Pemutihan dari segala dosa dan kesalahan. Jadi yang laki-laki yang berzikir, yang perempuan yang berzikir, Allah sediakan maghfirah, ampunan, maghfiratan wa ajran azim. Hadirin yang berbahagia, wa ma sumiyal insan illa binisyanihi wa khata'ihi. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang dikatakan manusia kecuali karena dia gemar lupa dan gemar melakukan kesalahan. Tidak ada satu hari pun yang kita lewati di mana kita tidak melakukan dosa. Setiap hari kita berdosa. Setiap hari kita melakukan kesalahan. Nah, karena itulah fasilitas maghfirah harus kita manfaatkan. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah yang kita kerjakan setiap harinya, mungkin tidak akan mencukupi.
untuk membayar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi karena itulah jangan pernah berhenti dan berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, ampunan ini tentu saja dapat diperoleh baik bagi yang laki-laki ataupun yang perempuan selama yang bersangkutan selalu mengkoneksikan hatinya, menghubungkan hatinya, menghubungkan pikirannya pada Allah Subhanahu wa taala. Adz-dzakirin wadz-dzakirat, yang rajin berzikir. Zikir secara etimologi atau secara bahasa dapat dimaknai dengan mengingat atau menyebut. Sementara zikir secara terminologi atau secara istilah, zikir dapat dimaknai pertama, menyebut kalimah-kalimah thayyibah. Bisa dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun kalimah-kalimah thayyibah lainnya. Zikir makna yang kedua lebih luas lagi. Seluruh perbuatan, seluruh pekerjaan yang kita lakukan dan berorientasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ia disebut dengan zikir. Kapanpun dan dalam posisi apapun kita berada. Jadi tidak ada batasnya. Lagi nyetir, silahkan berzikir, boleh. Lagi olahraga, silahkan berzikir. Lagi belajar, silahkan berzikir. Hingga lagi di kamar mandi sekalipun, tidak ada larangan untuk berzikir. Syarat dan ketentuan berlaku tentu saja. Zikir di kamar mandi tidak dapat dilakukan dengan suara yang keras. Nggak boleh. Harus dilakukan bil qalbi. Dapat dilakukan dalam hati. Ihtiraman lilafzil jalalah. Jadi sekali lagi, dimanapun dan dalam posisi apapun, kita harus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tentu saja banyak manfaat yang dapat dipetik seseorang yang rajin berzikir. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dalam surah Ar-Ra'd misalnya, ayat 28 Allah juga tegaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman tanpa membeda-bedakan jenis kelamin tentunya. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan hati mereka tenang, tentram karena rajin berzikir pada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, berzikir pada Allah, hati seseorang akan menjadi tenang. Islam mengajarkan pada kita semuanya, kalau ingin tenang, maka selalulah tersambung dengan zat yang menjadi sumber ketenangan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin hidup bahagia, maka selalulah tersambung dengan zat yang menjadi sumber dari kebahagiaan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin hebat, kalau ingin kaya, kalau ingin pintar, maka sekali lagi selalulah tersambung dengan zat yang menjadi sumber dari segala-galanya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, terkadang kita sering salah kaprah ketika beranggapan bahwa uang, materi adalah barometer kebahagiaan. Padahal berapa banyak fenomena yang kita lihat, uangnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya mewah, tanahnya luas, tapi tidak bahagia. Money can buy everything but not happiness. Banyak yang bisa dibeli oleh uang. Tapi ingat, uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena kebahagiaan sangat ditentukan oleh sejauh mana seseorang memiliki koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya, pikirannya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang berbahagia, tentu saja kebahagiaan yang seperti ini, kenikmatan yang seperti ini, Allah akan berikan tanpa pilih kasih. Siapapun dia, laki-lakikah dia,
perempuankah dia, selama konsisten dengan ajaran-ajaran Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran yang sama. Terakhir, hadirin yang berbahagia, dengan kutipan-kutipan ayat dan hadis yang telah khatib sampaikan tadi, ke depan tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan. Ke depan kita tidak boleh menganggap perempuan sebagai second creature. Mereka adalah mitra kita, mereka adalah kolega kita, dan mereka punya hak dan kewajiban yang sama dengan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Waktu bangkit jiwaku